Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ada pernikahan yang kandas bukan karena cinta yang memudar, melainkan karena ambisi orang lain. Di hari saya mengangguk dan menandatangani surat cerai, ibu mertua saya menghela napas lega seolah baru saja menurunkan beban yang sangat berat. Beliau tidak tahu bahwa saya pergi bukan dalam keadaan terpuruk, melainkan dalam ketenangan yang luar biasa. Beliau juga tidak tahu bahwa wanita yang mati-matian ia jodohkan untuk putranya atasan wanita yang berkuasa, cantik, dan dingin itu justru adalah orang yang akan mengucapkan satu kalimat tunggal. Saat melihat saya di pesta perayaan promosi direktur, hanya satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat ibu mertua saya jatuh terduduk di tengah puluhan pasang mata yang terkejut. Tidak ada yang mengerti mengapa saya hadir di sana. Tidak ada yang mengerti mengapa sang atasan menatap saya begitu lama. Dan lebih dari itu, tidak ada yang menyangka bahwa perceraian yang dipaksakan oleh ibu mertua, saya justru menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jika Anda pernah berpikir bahwa wanita yang disingkirkan dari pernikahannya akan menjadi pihak yang kalah, maka cerita ini akan membuat Anda berpikir ulang dari awal. Sore itu, langit Jakarta menurunkan hujan yang sangat perlahan. Tidak deras, tidak dahsyat, hanya rintik-rintik kecil yang turun dengan teratur, cukup untuk membuat gang sempit di depan rumah menjadi lebih gelap, cukup untuk membuat hati terasa semakin berat. Saya berdiri di dapur, tangan saya mencuci piring, tetapi telinga saya masih mendengar dengan jelas setiap denting sendok dan garpu yang menyentuh piring porselen di meja makan. Ibu mertua saya duduk di sana, punggungnya tegak, tatapan matanya tajam, sesekali melirik ke arah saya seolah saya adalah benda tak berguna yang mengganggu di rumah ini. Rumah 3 lantai ini tempat saya tinggal selama 7 tahun. Dulu, saat baru menjadi menantu, saya pikir asal saya sabar, asal saya penurut, cepat atau lambat ibu mertua pasti akan menyayangi saya. Tetapi, 7 tahun berlalu, saya baru menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Ada orang-orang yang sekeras apapun Anda berusaha, tidak akan pernah menganggap Anda sebagai bagian dari keluarga. Hari ini bosnya si Bagas memuji dia lagi di depan rapat. Ibu mertua saya tiba-tiba bersuara, nadanya sengaja dikeraskan agar terdengar di seluruh ruang keluarga, agar saya mendengarnya. Lelaki itu memang harus begitu. Tahu cara berjuang, tahu cara meniti karier ke puncak. Kalau hanya berkutat dengan urusan dapur, seumur hidup akan terkubur di satu tempat. Beliau tersenyum sinis, menoleh pada putranya suami saya, Bagas yang duduk di seberangnya. Kemeja putihnya sudah digulung lengannya, tampak lelah setelah seharian bekerja. Ia hanya bergumam sekadarnya, matanya menghindar, tidak menatap saya, juga tidak membantah ucapan ibunya. Saya meletakkan piring terakhir di rak, mengelap tangan di celemek, lalu melangkah ke meja makan. Makan malam tersaji lengkap, sop panas masih mengepul, tetapi suasananya begitu dingin. Saya duduk di kursi, menunduk makan dalam diam. Setiap saat, saya merasa seperti orang asing di dalam keluarga saya sendiri. Ah ya, ku dengar bos, perempuanmu itu cantik sekali ya Gas. Masih muda, pintar, belum menikah pula kan? Ibu mertua saya melanjutkan, seolah baru teringat. Sumpit di tangan saya terhenti, gerakan saya melambat. Saya menoleh pada suami saya. Ia masih menunduk makan, tidak langsung menjawab. Biasa saja Bu, katanya, tetapi suaranya terdengar tidak wajar. Ibu mertua saya tertawa, sebuah tawa yang membuat tulang punggung saya merinding. Biasa saja tapi bisa naik sampai ke posisi itu, jelas bukan perempuan sembarangan. Wanita cerdas seperti itu tidak sama dengan gadis-gadis yang hanya tahu urusan rumah. Kalimat itu tidak ia tujukan langsung pada saya, tetapi setiap katanya serasa menusuk lurus ke hati saya. Saya menggenggam erat sumpit, mencoba menelan gumpalan sesak di tenggorokan. Saya tahu, di mata beliau, saya tidak pernah pantas untuk putranya, seorang pria yang kariernya sedang menanjak. Malam itu, setelah makan malam, saya naik ke kamar lebih dulu. Kamar kecil di lantai 2, yang pernah menjadi satu-satunya tempat damai bagi saya, kini terasa begitu sesak. Saya duduk di dekat jendela, memandangi hujan yang turun di luar, hati saya hampa. Beberapa saat kemudian, Bagas masuk, menutup pintu di belakangnya. Tadi ibu bicara apa saja, jangan kamu masukkan ke hati,
katanya dengan suara lelah. Saya menoleh padanya, bertanya dengan sangat pelan, "Apa Mas pernah berpikir kalau ucapan ibu itu benar?" Ia terdiam. Keheningan itu, bagi saya, lebih menyakitkan daripada sebuah pengakuan. Saya mengerti sekarang. Di rumah ini, saya bukan lagi istrinya. Saya hanyalah penghalang di jalan yang ingin ia tempuh selanjutnya. Dan saya sama sekali tidak tahu bahwa sejak saat itu, ibu mertua saya sudah mulai merencanakan sebuah permainan catur besar di mana pion pertama yang akan disingkirkan adalah saya. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih remang-remang, gang di depan rumah begitu sunyi hingga saya bisa mendengar suara sapu lidi tetangga yang sedang menyapu dedaunan di luar gerbang. Saya berdiri di dapur memasak sarapan, aroma bubur ayam yang panas menyebar lembut di ruangan yang akrab ini, tetapi hati saya kosong dan dingin. Semalam saya hampir tidak bisa tidur, kalimat Bagas terus terngiang di kepala saya. Kata demi kata, perlahan namun kejam. "Kamu harusnya memikirkan masa depanku." Masa depannya? Lalu bagaimana dengan saya? Ibu mertua saya turun sangat pagi. Beliau mengenakan daster yang rapi, rambutnya tertata, posturnya serius seolah hendak menghadiri rapat penting, bukan sekadar sarapan keluarga. Beliau melirik panci bubur di atas kompor, lalu menatap saya. Tatapannya tidak lagi setajam semalam, melainkan sebuah ketenangan yang menakutkan. "Lumayan juga masakanmu," katanya dengan nada datar. "Tapi anakku sekarang tidak butuh makanan yang rumit. Yang penting pikirannya harus tenang." Saya mengatupkan bibir, tidak menjawab. Saya meletakkan mangkuk bubur di meja, lalu duduk diam di seberangnya. Bagas keluar tak lama kemudian, wajahnya lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia duduk di tengah, seperti biasa, tetapi hari ini jarak di antara kami bertiga terasa begitu jauh. Baru beberapa suap. Ibu mertua saya meletakkan sendoknya. Suara porselen beradu dengan meja terdengar nyaring. Beliau menatap lurus ke arah saya, tidak berputar-putar, tidak menyindir lagi. "Ibu bicara terus terang saja ya." Beliau memulai, "Ibu sudah hidup sampai setua ini. Ibu tidak punya kebiasaan bicara bertele-tele." Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu, akhirnya apa yang saya takutkan datang juga. Anakku sedang meniti karier, atasannya menyukainya, menghargainya. Itu kesempatan emas, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Beliau berhenti sejenak, melirik Bagas. Suami saya menunduk, kedua tangannya terkepal. Tapi untuk melangkah lebih jauh, lanjut beliau, dia tidak boleh terikat dengan hal-hal yang tidak penting. Saya mengangkat wajah menatapnya, suara saya sedikit bergetar. "Maksud ibu?" "Saya?" Beliau mengangguk tanpa ragu, tanpa menghindar. "Benar, kamu." Ruangan seakan membeku, saya bisa mendengar detak jarum jam dinding yang berdetak perlahan, seolah sedang menghitung mundur sesuatu yang sangat genting dalam hidup saya. "Kamu wanita yang baik, ibu tidak menyangkalnya," kata ibu mertua saya. "Suaranya tetap tenang, tapi kamu tidak memberikan manfaat apapun untuk jenjang karier suamimu. Sebaliknya, kamu hanya membuatnya terikat." Saya menoleh pada Bagas, berharap ia akan angkat bicara. Cukup satu kalimat saja, satu kalimat pembelaan. Tapi ia tetap diam. Matanya menghindari tatapan saya, seolah takut jika harus berhadapan dengan kenyataan. "Apa ibu tidak merasa keterlaluan?" tanya saya, suara saya serak. Ibu mertua saya tersenyum tipis. "Di dunia ini, kalau mau naik tinggi, harus tahu cara berkorban. Pernikahan tidak selamanya harus dipertahankan." Beliau berdiri, mengakhiri sarapan dengan rapi, meninggalkan saya yang termangu di kursi. Sebelum naik ke atas, beliau berbalik dan menambahkan satu kalimat lagi, ringan seperti embusan angin, tetapi cukup untuk saya ingat seumur hidup. "Kalau kamu memikirkan suamimu, kamu seharusnya mundur secara sukarela. Jangan sampai ibu yang harus bicara lagi." Pintu kamar di lantai atas tertutup. Bagas masih duduk di sana, tak bergerak. Saya menatap pria yang pernah saya cintai, yang pernah bersama-sama melewati banyak kesulitan. Sekarang, di antara kami hanya ada keheningan yang menyesakkan. Saya tiba-tiba menyadari satu hal yang menyakitkan. Dalam pernikahan ini, tidak ada lagi yang ingin mempertahankan saya. Dan di suatu tempat di dalam hati saya,
sebuah keputusan mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang tidak pernah disangka oleh siapapun di rumah ini. Siang itu, matahari bersinar sangat terik. Sinarnya menembus jendela ruang keluarga, jatuh lurus ke meja kayu di tengah ruangan, tempat saya dan Bagas pernah duduk berhadapan, makan, mengobrol, dan tertawa selama bertahun-tahun. Namun hari ini, di atas meja yang sama, tergeletak selembar kertas putih, diletakkan dengan rapi, begitu lurus hingga terasa dingin. Saya turun ketika ibu mertua memanggil. Suaranya tidak keras, tidak membentak, tetapi cukup untuk membuat saya paham bahwa beliau telah menyiapkan segalanya. "Duduklah," katanya, menunjuk kursi di seberangnya. Saya duduk, kedua tangan saya di atas paha, telapak tangan saya terasa dingin. Di hadapan saya ada surat cerai. Di bagian atasnya sudah tercetak nama saya dan Bagas. Tinta hitamnya jelas dan rapi, seolah semua ini telah direncanakan dengan sangat matang. Ibu sudah bicara dengan Bagas. Ibu mertua saya memulai. Dia sudah paham. "Sekarang bagianmu, ibu mau dengar keputusanmu." Saya menoleh pada suami saya. Ia berdiri bersandar di dinding, kedua tangan terlipat di dada, matanya yang lelah menghindari saya. Bukan lagi pria yang pernah menggenggam tangan saya di tengah hujan badai, bukan lagi pria yang berjanji akan melindungi saya seumur hidup. "Mas juga berpikir begitu?" tanya saya. Suara saya begitu pelan hingga terasa asing bagi diri saya sendiri. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia menghela napas. Aku hanya ingin semuanya tenang. Tolong mengertilah. Tenang. Satu kata singkat namun cukup untuk mengubur 7 tahun masa muda saya. Ibu mertua mendorong kertas itu ke arah saya. Suaranya tegas. "Tanda tangani saja. Ibu sudah urus semua prosedurnya. Setelah cerai, ibu akan memberimu sejumlah uang, anggap saja sebagai kompensasi." Saya tertawa, tawa kering yang menggema di ruangan yang terasa kosong. "Ibu pikir saya di sini karena uang?" tanya saya. Beliau tidak menjawab, hanya menatap saya dengan sorot mata seorang pemenang. Sorot mata seseorang yang akan segera menyingkirkan sebuah rintangan dari jalan yang telah ia siapkan untuk putranya. Saya menunduk menatap surat itu. Barisan kata yang akrab kini terasa begitu asing. Nama saya, nama Bagas. 2 nama yang pernah terikat, kini hanya menjadi prosedur hukum. Di kepala saya, tiba-tiba terngiang ucapan ibu kandung saya dulu, suaranya dalam namun tegas. "Ada saatnya kamu harus mundur selangkah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu di mana posisimu." Saya mengangkat kepala, menatap lurus pada ibu mertua saya, lalu pada suami yang pernah saya cintai dengan segenap hati. "Jika saya tanda tangan," kata saya perlahan, "maka mulai hari ini semua urusan antara saya dan keluarga ini selesai. Ibu yakin tidak akan menyesal?" Ibu mertua saya mengerutkan kening, lalu tersenyum dingin. Saya tidak punya kebiasaan menyesal. Bagas memalingkan wajahnya, seolah tak ingin mendengar lebih jauh. Saya menarik napas dalam-dalam. Tangan saya gemetar saat memegang pena, tetapi hati saya tiba-tiba menjadi luar biasa tenang. Saya mengerti sekarang, bertahan di sini hanya akan menyakiti diri sendiri lebih dalam. Saya menandatanganinya, goresan pena yang tegas, tanpa tangis, tanpa memohon. Setelah meletakkan pena, saya berdiri, menundukkan kepala pada ibu mertua saya dengan sangat ringan, lalu berkata, "Terima kasih, Bu. Sudah memberitahu saya bahwa di rumah ini, saya tidak pernah dianggap keluarga." Saya berbalik, naik ke atas untuk mengemasi beberapa barang pribadi. Setiap langkah kaki saya menggema, seolah menandai sebuah babak yang baru saja ditutup. Tidak ada yang menahan saya, tidak ada yang memanggil nama saya. Dan di saat itulah, saya mengerti bahwa saya telah kehilangan sebuah keluarga, tetapi belum tentu kehilangan segalanya. Malam itu, saya menyeret koper tua saya keluar dari kamar. Roda-rodanya berderit di anak tangga kayu. Rumah 3 lantai itu masih terang benderang, masih penuh perabotan mewah, tapi bagi saya sekarang, rumah itu tidak lagi memiliki kehangatan. Saya berhenti sejenak di teras, menoleh untuk terakhir kalinya. 7 tahun, entah sudah berapa kali saya naik turun tangga ini. Dulu saya pikir disinilah tempat saya akan menghabiskan sisa hidup. Tak disangka, saat saya pergi, semuanya begitu sunyi. Ibu mertua saya sedang duduk di ruang keluarga menonton televisi.
Beliau tidak menoleh. Mantan suami saya, Bagas, berdiri di balkon lantai 2, membelakangi tangga. Tak seorang pun mengantar saya, tak seorang pun bertanya saya akan pergi kemana, akan hidup bagaimana. Saya membuka pintu. Udara malam menerpa, membawa hawa lembab dari sisa hujan sore tadi. Gang kecil itu lebih gelap dari biasanya. Beberapa lampu kuning memantul di permukaan jalan yang basah. Saya menyeret koper saya keluar. Pintu di belakang saya tertutup dengan bunyi klik yang kering. Bunyi pintu itu seolah menjadi titik akhir bagi pernikahan saya. Saya memesan taksi online. Sambil menunggu, saya duduk di teras rumah tetangga, memandangi lalu lalang yang sudah sepi. Hati saya tidak sehampa yang saya kira, melainkan sebuah perasaan tenang yang aneh. Mungkin karena jauh di lubuk hati, saya sudah mempersiapkan hari ini sejak lama. Mobil datang, saya masuk. Alamat yang tertera di aplikasi adalah sebuah kamar kos kecil di daerah pinggiran, tempat saya tinggal sebelum menikah. Pak sopir bertanya, apakah saya butuh bantuan mengangkat barang. Saya menggeleng dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya merasa masih punya kekuatan untuk tersenyum. Kamar kos itu masih sama, sempit, tua, tapi bersih. Saya meletakkan koper, duduk di lantai, bersandar ke dinding. Lampu neon di langit-langit berkedip beberapa kali sebelum menyala terang. Saya melepas sepatu, memijat kaki yang pegal, dan akhirnya air mata pun jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena saya sudah berusaha terlalu lama. Saya mengeluarkan ponsel. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Bagas, tapi saya tidak menelepon balik. Saya tahu saat ini semua perkataan sudah tidak ada gunanya. Saya membuka daftar kontak, jari saya berhenti di sebuah nama yang sudah sangat lama tidak berani saya hubungi. Ibu Ratna. Wanita itu pernah mengatakan satu kalimat yang sampai sekarang masih saya ingat. Jangan biarkan orang lain menentukan nilaimu. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil. Halo? Di seberang sana terdengar suara berat yang akrab. Saya menggigit bibir, berkata perlahan, Bu, saya perlu bertemu. Hening sejenak, lalu suara Ibu Ratna terdengar tegas. Di mana? Saya ke sana. Saya memandangi kamar kos saya yang kecil, melihat koper yang tergeletak di sudut, dan tiba-tiba mengerti bahwa satu pintu yang tertutup adalah saat di mana pintu lain mulai terbuka. Saya tidak tahu bahwa panggilan telepon malam itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidup saya, dan juga sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh ibu mertua saya. Ibu Ratna datang sangat cepat, lebih cepat dari yang saya duga. Ketika ketukan pintu terdengar di kamar kos kecil itu, saya masih duduk di lantai, memeluk lutut, mata saya merah. Saya bangkit membuka pintu, dan begitu melihatnya, semua yang saya tahan seolah pecah berantakan. Ibu Ratna masih sama, postur tubuhnya tegap, rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya tidak berpoles riasan tebal, tetapi memancarkan ketajaman seorang wanita berpengalaman. Ia menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, pandangannya berhenti pada koper di sudut, lalu ia menghela napas pelan. Jadi, akhirnya kamu melangkah keluar juga. Saya tidak menjawab, hanya menunduk. Ia masuk, menarik kursi plastik, duduk di hadapan saya. Di kamar sempit itu, kami berdua duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Di luar, suara kendaraan yang lalu lalang terdengar sayup-sayup, seperti datang dari dunia lain. Kamu dipaksakan? Ibu Ratna bertanya. Suaranya dalam, saya mengangguk, air mata kembali jatuh, tapi kali ini tidak lagi sesenggukan. Mungkin karena saya tahu, di hadapan saya adalah satu-satunya orang yang mengerti apa yang telah saya lalui. Ibu pernah bilang, kan? Kata Ibu Ratna perlahan, kamu tidak cocok hidup sebagai menantu di keluarga yang menganggap pernikahan sebagai alat. Saya tersenyum sedih. Saya pikir, kalau saya terus berusaha, mereka akan berubah. Ibu Ratna menggeleng. Tidak semua orang bisa diubah. Ada orang yang hanya melihat apa yang ingin mereka capai. Ia berdiri, berjalan mengelilingi kamar kos, melihat setiap sudut kecil, lalu kembali menatap saya dengan tatapan yang lebih serius. Kamu tahu kenapa ibu tidak pernah menyarankanmu untuk bertahan? Saya mengangkat wajah. Kenapa, Bu? Ia menatap lurus ke mata saya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Karena pria itu tidak pantas tahu siapa dirimu sebenarnya. Hati saya bergetar.
Saya teringat beberapa tahun lalu saat saya masih mahasiswi penuh mimpi. Saat itu, Ibu Ratna adalah mentor saya dalam sebuah proyek besar. Ialah yang pertama kali melihat kemampuan saya. Orang yang pernah ingin membawa saya melangkah jauh. Tapi kemudian saya memilih menikah, memilih mundur, memilih kehidupan yang saya kira akan damai. Kamu meninggalkan segalanya demi pernikahan, kata saya pelan. Ibu Ratna mengangguk. Dan kamu sudah membayar harganya, tapi belum terlambat. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kartu nama, dan meletakkannya di meja di depan saya. Saya menunduk, jantung saya berdebar kencang saat membaca tulisan yang tercetak jelas di sana. Direktur Utama. Nama perusahaan itu membuat saya tertegun. Itu adalah grup perusahaan tempat Bagas bekerja. Ibu, saya ragu. Ibu Ratna tersenyum tipis. Benar, orang yang sedang coba dijodohkan oleh ibu mertuamu dengan putranya adalah saya. Ruangan seakan hening. Semua kepingan puzzle di kepala saya tiba-tiba tersambung dengan jelas dan menakutkan. Sindiran ibu mertua, sikap ambigu Bagas, keheningan yang penuh perhitungan. Tapi tenang saja, lanjut Ibu Ratna. Suaranya mendingin, saya tidak punya kebiasaan mengganggu suami orang, apalagi menggunakan pernikahan orang lain sebagai batu loncatan. Saya menunduk. Di dalam hati muncul perasaan yang aneh. Bukan puas, bukan dendam, melainkan sebuah kesadaran yang menyakitkan. Pesta perayaan promosi Bagas sebentar lagi, kata Ibu Ratna seolah tanpa sengaja. Kamu mau datang? Saya mengangkat kepala menatapnya. Jantung saya berdebar kencang. Status saya apa untuk datang ke sana? Ibu Ratna menatap saya, tatapannya dalam dan mantap. Kamu tidak perlu status sebagai mantan istri. Kamu hanya butuh status sebagai dirimu sendiri. Di saat itu, saya menyadari satu hal. Ibu mertua saya telah memaksa saya keluar dari pernikahan ini untuk melapangkan jalan bagi putranya. Tapi ia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang ia incar justru adalah orang yang pernah tahu siapa saya sebenarnya. Dan permainan catur ini belum berakhir. Setelah malam itu, saya tidak menangis lagi. Bukan karena saya sudah lupa, tapi karena saya paham bahwa air mata saat ini sudah tidak diperlukan. Saya tinggal di kamar kos beberapa hari, menata kembali semuanya, mulai dari pakaian, dokumen, hingga pikiran saya sendiri. Kamar kecil itu tiba-tiba menjadi sangat tenang, tidak ada lagi helaan napas panjang, tidak ada lagi perasaan sesak seperti saat masih tinggal di rumah itu. Ibu Ratna menelepon saya suatu pagi. Suaranya tetap tenang, seolah semuanya sudah berada dalam perhitungannya. Sore ini, datang ke kantor ibu. Saya ragu sejenak, saya harus pakai baju apa? Ibu Ratna tertawa ringan di telepon. Jadilah dirimu sendiri. Jangan mencoba menjadi orang lain. Saya tiba di kantornya saat jam pulang kerja. Gedung tinggi itu bermandikan cahaya lampu. Karyawan lalu lalang dengan sibuk. Saya berdiri di lobi cukup lama, merasa seperti kembali ke dunia yang pernah menjadi bagian dari saya. Lalu saya tinggalkan dengan tangan saya sendiri. Ibu Ratna menyambut saya di kafe lantai dasar. Tidak lagi dengan citra wanita berkuasa di meja rapat, ia saat ini terlihat biasa saja, tetapi tatapan matanya tetap tajam. Kamu menyesal? Tanyanya langsung. Saya menggeleng. Tidak, kalau saya tidak pergi, mungkin saya tidak akan pernah tahu apa yang telah saya hilangkan. Ibu Ratna mengangguk. Bagus, karena mulai sekarang kamu akan mengambilnya kembali. Ia memberikan saya sebuah map tipis. Saya membukanya, jantung saya berdebar kencang saat melihat rencana-rencana kerja, catatan yang akrab bidang yang pernah sangat saya kuasai sebelum menikah. Pesta promosi Bagas, kata Ibu Ratna dengan suara perlahan, adalah tempat di mana kamu akan muncul. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengakhiri sebuah ilusi. Ilusi apa, Bu? Tanya saya. Ia menatap saya, sorot matanya serius. Ilusi bahwa orang bisa menginjak-injak seorang wanita, lalu tetap melangkah maju seolah tidak pernah menimbulkan luka. Saya menggenggam erat map di tangan saya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, saya merasakan kembali perasaan yang akrab, perasaan bahwa saya memiliki nilai. Hari-hari berikutnya, saya sibuk luar biasa. Saya bersama Ibu Ratna meninjau ulang rencana, memperbarui data, memperbaiki setiap detail kecil.
Setiap kali menyelesaikan satu pekerjaan, saya merasa semakin dekat kembali dengan diri saya yang dulu. Wanita yang pernah percaya diri, mandiri, dan tidak butuh pengakuan dari siapapun atas nilainya. Suatu malam, saat saya sedang memeriksa dokumen, ponsel saya bergetar. Pesan dari Bagas. "Aku dengar kamu baik-baik saja?" Saya menatap tulisan itu lama, lalu meletakkan ponsel tanpa menjawab. Saat ini, dia bukan lagi hal terpenting dalam hidup saya. Hari saat saya menerima undangan pesta, saya memegangnya di tangan, hati saya begitu tenang. Nama Bagas tercetak menonjol, di bawahnya tertulis dengan huruf yang anggun, perayaan pengangkatan direktur operasional. Saya tersenyum tipis. Mereka pikir saya tidak akan datang. Mereka pikir saya sudah mundur total. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya hanya pergi dari pernikahan, bukan dari diri saya sendiri. Dan di pesta itu, semua orang akan mengerti satu hal. Ada wanita yang semakin dipojokkan, justru akan berdiri semakin tegap dari sebelumnya. Sore itu, kota menyalakan lampunya lebih awal dari biasanya. Langit tidak hujan, tetapi awan kelabu menggantung, menciptakan suasana yang anehnya terasa berat. Saya berdiri di depan cermin di kamar kos kecil saya, merapikan gaun sederhana, namun pas di badan. Tidak glamor, tidak mencolok, hanya cukup untuk membuat saya merasa menjadi diri sendiri. Saya menatap wanita di cermin cukup lama. Wajahnya masih sama, tetapi sorot matanya sudah berbeda. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa minder, hanya ada ketenangan dari seseorang yang telah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Mobil berhenti di depan hotel tempat pesta diadakan. Lobi utamanya terang benderang, karpet merah terbentang dari pintu masuk. Staf penyambutan berdiri rapi, para tamu hilir mudik. Setelan jas yang necis, gaun-gaun mewah, suara tawa bercampur dengan denting gelas yang beradu di udara. Saya turun dari mobil, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Sejak menginjakkan kaki di lobi, saya sudah merasakan beberapa pasang mata berhenti pada saya. Ada yang terlihat akrab, mantan rekan kerja Bagas. Ada yang sedikit mengerutkan kening seolah mencoba mengingat siapa saya. Sepertinya itu mantan istrinya Mas Bagas. "Loh, kok dia datang ke sini?" Bisik-bisik kecil itu tetap sampai ke telinga saya. Saya melangkah perlahan, tidak menunduk, juga tidak mencari siapapun. Saya datang bukan untuk memberi penjelasan, saya datang untuk hadir. Di sudut ruangan, saya melihat ibu mertua saya. Beliau mengenakan kebaya brokat berwarna gelap, rambutnya disanggul tinggi, wajahnya berseri-seri, matanya penuh kebanggaan. Beliau sedang berbicara dengan beberapa wanita lain, sesekali tertawa keras, tampak seperti seseorang yang baru saja mencapai apa yang telah lama ia inginkan. Tidak jauh dari sana, Bagas berdiri di tengah kerumunan yang memberinya selamat. Jas hitam, dasi rapi, senyum yang akrab di bibirnya. Ia terlihat sangat percaya diri. Sangat berbeda dari pria yang pernah menunduk diam di depan surat cerai. Ia sedang di atas angin, setidaknya begitulah pikirnya. Saya memilih sebuah meja di dekat bagian belakang, duduk, dan mengamati dalam diam. Musik lembut mengalun, MC mulai membuka acara. Ucapan selamat. Tepuk tangan yang meriah bergema di seluruh ruangan. Suasananya khidmat, seperti sebuah tonggak penting dalam kehidupan seseorang. Ibu mertua saya menatap panggung, matanya berbinar. Beliau menoleh pada orang di sebelahnya, berbisik dengan nada bangga. "Anak saya memang hebat dari kecil. Kalau ada wanita yang mendukung di belakangnya, dia pasti bisa melangkah lebih jauh lagi." Saya mendengar kalimat itu, dan saya tersenyum tipis. Tepat pada saat itu, pintu ballroom di belakang terbuka. Ibu Ratna muncul. Tanpa perlu pengumuman, tanpa perlu gembar-gembor, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat seluruh ruangan seolah melambat beberapa detik. Beberapa orang berdiri untuk menyapa, yang lain berbisik-bisik. Ibu Ratna melangkah lurus ke arah panggung, langkahnya tegas, sorot matanya dingin dan dalam. MC buru-buru menyesuaikan mikrofon, suaranya menjadi lebih hormat. Dengan hormat, kami perkenalkan perwakilan dari Dewan Direksi Perusahaan. Ibu mertua saya duduk lebih tegak, matanya bersinar puas. Beliau melirik Bagas, lalu ke panggung, seolah siap menyambut momen paling gemilang dalam hidupnya. Dan tepat pada saat itu, Ibu Ratna berhenti melangkah. Matanya tidak menatap MC, tidak menatap kerumunan, melainkan menatap lurus ke arah saya.
Seluruh ruangan masih bertepuk tangan. Tidak ada yang menyadari keanehan itu. Hanya saya dan beliau, di tengah lautan manusia, saling bertatapan dalam sekejap. Namun cukup untuk membuat saya paham. Momen penentuan telah tiba. Saya meletakkan gelas air saya di meja, punggung saya tegak, tatapan saya tenang menyambut pandangannya. Di seberang ruangan, ibu mertua saya sama sekali belum menyadari bahwa beberapa menit lagi, semua yang telah ia susun dengan susah payah akan mulai runtuh, dimulai dari kalimat pertama. Ketika Ibu Ratna memegang mikrofon, seluruh ballroom perlahan hening. Bisik-bisik mereda digantikan oleh suasana khidmat yang biasa terjadi dalam sebuah upacara promosi. Lampu sorot panggung jatuh lurus padanya, memantul di wajahnya yang tenang dan percaya diri, tidak terburu-buru. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara malam ini. Ibu Ratna memulai. Suaranya dalam dan jelas. Tepuk tangan kembali terdengar. Bagas berdiri di sampingnya, punggungnya tegak, bibirnya tersenyum tipis. Ibu mertua saya duduk di barisan terdepan, matanya berkilauan, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuan sikap seorang ibu yang menantikan saat paling membanggakan dalam hidupnya. Ibu Ratna melanjutkan pidatonya tentang pencapaian perusahaan, tentang perjalanan perkembangan, tentang orang-orang yang telah berkontribusi. Malam ini, semuanya berjalan sesuai naskah yang disiapkan panitia. Tidak ada yang menyadari perubahan sangat kecil di sorot mata beliau, sampai akhirnya beliau berhenti. 1 ketukan, lalu 2 ketukan. Ibu Ratna menoleh, matanya menyapu seluruh ruangan yang penuh sesak. Dan ketika tatapannya bertemu dengan saya, ia berhenti total. Bukan berhenti yang tak disengaja, melainkan berhenti yang disengaja. Seluruh hadirin masih diam, menunggu beliau melanjutkan. Tetapi beberapa orang yang jeli mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pasang mata mengikuti arah pandang Ibu Ratna. Ada yang menoleh ke belakang, ada yang mengerutkan kening. Ibu mertua saya juga menyadari keanehan itu. Beliau menoleh mengikuti tatapan Ibu Ratna. Ketika melihat saya, beliau tertegun sejenak. Wajahnya membeku sesaat, tapi cukup bagi saya untuk melihatnya. Kenapa dia ada di sini? Bisiknya pada orang di sebelahnya. Bagas juga ikut menoleh. Matanya bertemu dengan saya dan senyum di bibirnya membeku. Saya melihat dengan jelas kebingungan di matanya. Emosi yang sejak hari perceraian tidak pernah saya lihat lagi. Di atas panggung, Ibu Ratna masih memegang mikrofon, suaranya terdengar perlahan. Sebelum kita melanjutkan ke acara utama, izinkan saya mengambil sedikit waktu untuk berbicara tentang seseorang yang istimewa. Seluruh ruangan bergemuruh. MC di sampingnya tampak terkejut. Panitia saling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu mertua saya mencengkeram lengan kursi. Beliau duduk lebih tegak, seolah punya firasat buruk, tapi masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Orang ini, lanjut Ibu Ratna, matanya masih tak lepas dari saya. Pernah berdiri sangat jauh dari sorotan panggung, pernah memilih untuk mundur agar orang lain bisa bersinar. Setiap kata jatuh perlahan namun jelas. Saya merasakan jantung saya berdebar lebih kencang, tetapi wajah saya tetap tenang. Tetapi orang ini jugalah, lanjutnya, yang tanpanya banyak orang di ruangan ini hari ini tidak akan bisa berdiri di sini. Suasana di ballroom mulai bergejolak. Bisik-bisik muncul lebih banyak. Beberapa orang benar-benar berbalik untuk menatap saya. Tatapan mereka bukan lagi sekadar penasaran, melainkan mulai mengandung kecurigaan dan keterkejutan. Wajah ibu mertua saya memucat. Beliau menatap saya tajam seolah ingin memastikan apakah pendengarannya tidak salah. Bagas menelan ludah. Saya melihat jakunnya bergerak, tangannya terkepal tanpa sadar. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Suaranya masih tenang namun lebih tajam. Dan hari ini, saya ingin semua orang melihat orang tersebut, seluruh ruangan menahan napas. Saya tahu, hanya butuh 1 kalimat lagi, dan semua rancangan ibu mertua saya akan mulai rontok berkeping-keping. Dan saya juga tahu, momen yang paling ia takuti seumur hidupnya sudah semakin dekat. Seluruh ballroom hening. Tidak ada lagi denting gelas, tidak ada lagi bisikan.
Yang ada hanya suara pendingin ruangan yang berdengung dan detak jantung yang terasa jelas di dada saya. Ibu Ratna memegang mikrofon. Matanya masih lurus ke arah saya. Lalu, ia berbalik menghadap hadirin, suaranya terdengar perlahan namun tegas. Orang yang baru saja saya sebutkan adalah dia. Ibu Ratna mengarahkan tangannya lurus ke arah saya. Ratusan pasang mata seketika tertuju ke satu arah. Saya berdiri, tidak terburu-buru, tidak canggung, saya hanya berdiri tegak, menghadap semuanya. Di saat itu saya mendengar dengan jelas napas ibu mertua saya yang tercekat di barisan depan. Beliau menoleh tajam ke arah saya, matanya terbelalak. Wajahnya pucat pasi, seolah baru melihat sesuatu di luar imajinasinya. Tidak mungkin, gumamnya. Bagas yang berdiri di panggung, seluruh tubuhnya kaku. Senyum di bibirnya sudah lenyap, entah sejak kapan. Ia menatap saya, matanya penuh kebingungan dan ketakutan, seolah untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak lagi mengenali wanita di hadapannya. Ibu Ratna melanjutkan. Suaranya jelas terdengar di seluruh ruangan. Bertahun-tahun lalu, ketika perusahaan ini masih dalam tahap paling sulit, dialah orang di balik sebuah proyek kunci. Sebuah proyek yang telah membantu perusahaan ini memiliki fondasi seperti hari ini. Bisik-bisik mulai terdengar lebih kencang. Bukankah dia karyawan yang sudah lama berhenti? Ya Tuhan, itu kan mantan istrinya Mas Bagas. Ibu mertua saya mencengkeram lengan kursi. Buku-buku jarinya memutih. Beliau menoleh pada orang di sebelahnya. Suaranya bergetar. Dia itu hanya mantan menantu saya. Ibu Ratna mungkin mendengarnya, mungkin tidak, tapi ia tersenyum sangat tipis, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ballroom membeku. Benar, mantan istrinya. Ia berhenti sejenak, cukup lama agar semua orang meresapi dua kata itu. Lalu ia melanjutkan, setiap katanya jatuh dengan jelas. Orang yang oleh seseorang telah disingkirkan dari keluarga hanya karena dianggap sudah tidak punya nilai. Udara di dalam ruangan seakan tersedot habis. Ibu mertua saya membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya semakin pucat, bibirnya bergetar. Saya melihat beliau mulai kehilangan ketenangannya, sesuatu yang selama 7 tahun menjadi menantunya belum pernah saya lihat. Bagas melangkah maju, suaranya parau. Ibu Ratna, ini. Ibu Ratna mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Bagas, katanya. Suaranya tenang, namun dingin. Dengarkan sampai selesai. Lalu ia kembali menatap saya, tatapannya dalam dan mantap. Dia pernah melepaskan segalanya untuk berada di balik sebuah pernikahan. Tapi itu tidak berarti dia kehilangan nilainya. Saya menatap ke arah hadirin, melihat wajah-wajah yang berubah ekspresi setiap detiknya, menatap ibu mertua saya, wanita yang pernah duduk di posisi tinggi, yang pernah berpikir ia telah menang. Kini, ia gemetar saat mencoba berdiri, berpegangan pada sandaran kursi, suaranya terbata-bata. Tidak mungkin. Ini tidak benar saya. Pukulan pertama telah telak mengenai sasaran. Dan di saat inilah saya mengerti bahwa kalimat Ibu Ratna berikutnya akan menjadi sesuatu yang membuat ibu mertua saya tidak akan bisa berdiri tegak lagi. Suasana di ballroom saat itu begitu berat hingga sulit untuk bernapas. Saya masih berdiri di sana, di tengah ratusan pasang mata yang tertuju pada saya. Ada rasa penasaran, ada keterkejutan, ada pula penyesalan yang terlambat. Tetapi tatapan yang paling tidak bisa saya lupakan adalah tatapan ibu mertua saya. Beliau tidak bisa berdiri dengan stabil. Kedua tangannya mencengkeram sandaran kursi, seluruh tubuhnya gemetar seperti orang yang baru saja kehabisan tenaga. Ibu Ratna di atas panggung terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu kalimat berikutnya akan mengakhiri segalanya. Lalu, ia mengangkat suaranya, perlahan dan jelas di setiap kata. Ada sebuah fakta yang hari ini harus saya sampaikan. Seluruh hadirin menahan napas. Orang yang oleh keluarga Mas Bagas dianggap tidak pantas, tidak bernilai, dan hanya menjadi penghalang di jalan kariernya. Beliau berhenti, matanya menatap lurus ke arah ibu mertua saya.
justru adalah orang yang telah diidentifikasi oleh Dewan Direksi perusahaan sebagai mitra strategis jangka panjang dan pemegang saham individu dalam proyek penting kami yang akan datang. Terdengar suara gedebuk yang pelan. Lutut ibu mertua saya lemas. Beliau terhuyung selangkah ke depan, lalu tidak bisa lagi menahan tubuhnya. Orang di sebelahnya panik dan mencoba menahannya, tetapi sudah terlambat. Beliau jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, mulutnya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagas terpaku di atas panggung. Matanya terbelalak menatap saya seolah melihat orang yang sama sekali asing. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kalimat yang mampu ia ucapkan. Ibu Ratna masih melanjutkan. Suaranya tidak tinggi, tidak rendah, tetapi setiap katanya seperti paku yang menancap. Dan oleh karena itu, saya harus memperjelas satu hal. Beliau menoleh, menatap lurus ke arah Bagas. Keputusan pengangkatan hari ini telah ditinjau kembali. Gelombang bisik-bisik riuh terdengar di seluruh ruangan. Perusahaan tidak bisa membiarkan seseorang yang kurang memiliki integritas pribadi dan tega mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi memegang posisi kepemimpinan tertinggi. Bagas mundur selangkah, menabrak mimbar panggung. Ibu Ratna, saya. Ia tergagap. Ibu Ratna mengangkat tangan mencegahnya. Tatapannya sedingin es, kamu tidak perlu menjelaskan, karena kamu sendiri yang telah memilih. Saya melihat ibu mertua saya yang sedang dibantu untuk duduk di kursi. Ia terengah-engah, matanya panik, tidak ada lagi sedikit pun keangkuhan dari orang yang pernah merasa memegang takdir orang lain. Saya melangkah maju selangkah. Suara saya tenang namun jelas. Bu, ibu pernah bilang saya ini beban. Saya berhenti, menatap lurus ke matanya. Hari ini ibu lihat sendiri, kan? Beban yang ibu buang ternyata adalah penopang yang menjaga semuanya tetap berdiri. Ibu mertua saya menangis, bukan karena iba pada saya, melainkan karena kehilangan segalanya. Seluruh ruangan hening, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang bicara, hanya ada satu kebenaran telanjang yang baru saja terungkap. Ketika wanita yang diremehkan berdiri tegak, mereka yang pernah menginjaknya akan runtuh dengan sendirinya. Dan saya tahu ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari harga yang harus mereka bayar atas pilihan mereka. Ballroom itu tidak lagi mampu mempertahankan suasana khidmatnya. Barisan kursi yang tadinya rapi kini menjadi berantakan. Ada yang berdiri, ada yang menunduk, ada yang berbisik memanggil petugas medis. Ibu mertua saya dibantu duduk sementara di sebuah kursi. Punggungnya bersandar di meja, wajahnya pucat, keringat membasahi keningnya. Matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong, seolah semua yang ada di hadapannya sudah melampaui batas kemampuannya. Ibu tidak apa-apa?" Bagas bergegas turun, berlutut di hadapannya. Tetapi ibunya tidak menatapnya, tidak menyalahkan, juga tidak mengasihani. Beliau hanya bergumam, suaranya lemah, seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. "Kenapa? Kenapa harus dia?" Bagas menoleh ke arah saya. Tatapan matanya tidak lagi angkuh, tidak lagi meremehkan seperti hari ia menandatangani surat cerai. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan ketidakberdayaan. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya seperti anak kecil yang baru sadar, telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Di atas panggung, Ibu Ratna masih berdiri. Ia tidak terburu-buru, tidak membentak. Ia menunggu hingga suasana sedikit tenang, baru melanjutkan. Suaranya tenang, tetapi membawa bobot dari sebuah keputusan yang telah final. "Saya sangat menyesal acara malam ini harus berakhir seperti ini," katanya. "Tetapi ada kebenaran yang tidak bisa disembunyikan selamanya." Ia menoleh ke arah panitia, lalu menatap ke seluruh hadirin. Keputusan pengangkatan direktur operasional untuk sementara akan dibatalkan. Dewan Direksi akan meninjau kembali seluruh proses pengajuannya. Suara gemuruh terdengar di kepala Bagas. Ia berdiri membeku, bahunya merosot, tangannya yang gemetar terkulai di sisi tubuhnya. "Ibu Ratna," ia bersuara, nadanya nyaris memohon. "Saya akan bertanggung jawab, tolong beri saya satu kesempatan lagi." Ibu Ratna menatapnya lama. Tidak marah, tidak menghina, hanya sebuah tatapan jauh dari seseorang yang telah melihat segalanya. "Bagas," katanya perlahan,
Kesempatan terbesarmu pernah ada tepat di sampingmu. Ia melirik sekilas ke arah saya. Tetapi kamu melepaskannya dengan tanganmu sendiri. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Orang-orang yang tadi bertepuk tangan memberinya selamat, kini tak ada yang maju untuk menghibur. Rekan-rekan kerja yang tadinya tersenyum ramah, kini hanya berdiri dari kejauhan dengan tatapan waspada. Di dunia ini, ketika kekuasaan pergi, kesepian datang dengan sangat cepat. Ibu mertua saya dibawa keluar dengan tandu medis. Sebelum pergi, beliau tiba-tiba menoleh ke arah saya. Tatapan matanya tidak lagi penuh kebencian, tidak lagi angkuh. Yang tersisa hanyalah sebuah kebingungan yang terlambat. Andai saja waktu itu ibu, bisiknya, tidak memaksamu. Saya menatapnya, suara saya sangat pelan. Andai saja waktu itu ibu menganggap saya sebagai keluarga, hari ini ceritanya akan berbeda. Beliau memejamkan mata. Ambulans pergi, meninggalkan ballroom yang penuh dengan tatapan berat. Pesta promosi itu berakhir dalam keheningan. Tanpa tepuk tangan, tanpa ucapan selamat, yang tersisa hanya bisik-bisik, dan sebuah kebenaran yang semua orang pahami, tetapi tak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Bagas berdiri di sana sangat lama, lalu berjalan perlahan ke arah saya. "Aku salah," katanya, suaranya serak. "Bisakah kita bicara?" Saya menatapnya. Hati saya tidak lagi marah, juga tidak lagi iba. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan sejak hari kamu diam di depan ibumu. Saya berbalik dan pergi. Di belakang saya, ada seorang pria yang kehilangan jabatan, seorang ibu yang kehilangan keluarga, dan seorang anak yang kehilangan kepercayaan. Sementara saya melangkah keluar dari ballroom itu dengan perasaan lebih ringan dari kapanpun dalam hidup saya. 3 hari setelah pesta malam itu, saya baru benar-benar merasakan perubahan di dunia sekitar saya, bukan melalui kebisingan, melainkan melalui keheningan. Ponsel saya bergetar terus-menerus, pesan dari nomor-nomor tak dikenal, dari orang-orang yang pernah saya kenal saat masih menjadi istri Bagas. Ada yang bertanya kabar, ada yang penasaran, ada juga yang meminta maaf. Saya membaca semuanya, lalu meletakkan ponsel, tidak menjawab siapapun. Hubungan yang dibangun di atas status orang lain memang tidak perlu dipertahankan. Berita internal perusahaan menyebar dengan cepat. Jabatan Bagas ditangguhkan untuk penyelidikan proses pengangkatan. Proyek-proyek yang ia tangani dialihkan ke orang lain. Pria yang pernah dielu-elukan sebagai calon direktur itu kini hanya menjadi sebuah nama yang disebut dengan nada hati-hati. Ibu mertua saya dirawat di rumah sakit. Kata kenalan, tekanan darahnya turun drastis, disertai krisis mental, dari seseorang yang selalu berada di posisi atas, terbiasa memberi perintah dan menghakimi, beliau tiba-tiba terpaksa berbaring menatap langit-langit putih rumah sakit, mendengarkan dokter menjelaskan dosis obat. Bagas menjenguknya setiap hari, tetapi ibunya jarang berbicara dengannya. Mungkin jauh di lubuk hatinya, beliau sudah mengerti bahwa pilihan-pilihannya sendirilah yang telah mendorong putranya ke jurang ini. Sementara saya memulai hari-hari yang sangat berbeda. Pagi hari saya datang ke perusahaan bersama Ibu Ratna. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai kenalan, tetapi sebagai mitra kerja resmi. Ruang rapat yang luas, cahaya matahari masuk dengan leluasa. Semua orang menatap saya dengan hormat, bukan penasaran atau kasihan. "Selamat pagi, Bu." Seorang karyawan muda menunduk ringan saat saya masuk. Saya tersenyum membalasnya. Perasaan itu, sudah sangat lama saya tidak merasakannya lagi. Perasaan diakui karena kemampuan, bukan karena status. Suatu sore, saya menerima pesan dari Bagas. "Ibu ingin bertemu denganmu." Saya menatap tulisan itu sangat lama. Saya tidak langsung menjawab, bukan karena saya takut, tetapi karena saya sedang menimbang. Apakah saya masih perlu menoleh ke belakang lagi? Malam itu, saya duduk sendirian di kamar kos lama saya. Cahaya lampu kuning menyinari dinding yang belang-belang, tetapi hati saya terasa damai. Saya tiba-tiba mengerti bahwa harga terbesar yang mereka bayar bukanlah kehilangan jabatan, nama baik, atau uang, melainkan kehilangan seseorang yang pernah dengan tulus bersabar demi mereka. Keesokan harinya, saya membalas pesan Bagas dengan satu kalimat. "Saya akan datang, tapi bukan sebagai menantu." Setelah mengirim pesan itu, saya menutup telepon. Saya tahu pertemuan nanti tidak akan menyenangkan, tetapi itu perlu. Bukan untuk menyambung kembali,
melainkan untuk mengakhiri dengan tuntas. Dan di dalam hati saya, sebuah keputusan lain telah terbentuk. Saya tidak akan hanya melangkah maju sendirian, saya akan melangkah sangat jauh. Rumah sakit di sore hari terasa begitu sunyi, lorongnya panjang, aroma desinfektan samar-samar tercium. Suara langkah kaki saya menggema dengan jelas. Saya berjalan perlahan menuju kamar di ujung koridor. Hati saya lebih tenang dari yang saya duga. Tidak gugup, tidak tegang, hanya ada perasaan hening dari seseorang yang sudah siap untuk menutup sebuah bab lama. Bagas berdiri di luar pintu kamar. Ia terlihat lebih kurus, matanya cekung, tampak sangat lelah. Ketika melihat saya, ia menegakkan tubuh, suaranya serak. "Terima kasih kamu sudah datang." Saya mengangguk tanpa bicara. Kami masuk bersama. Ibu mertua saya terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya terlihat jauh lebih kecil dibandingkan citra berkuasanya dulu. Rambutnya sudah banyak beruban, wajahnya dipenuhi kerutan lelah. Ketika melihat saya, matanya terbelalak, lalu perlahan ia mencoba duduk dengan bantuan tangannya. "Kamu datang?" tanyanya dengan suara lemah. Saya berdiri dengan jarak yang cukup dari ranjangnya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Iya, beliau menatap saya sangat lama. Tatapannya tidak lagi menghakimi, tidak lagi angkuh. Yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam dari seseorang yang baru menyadari telah kehilangan hal yang paling berharga. "Ibu tidak menyangka semuanya akan jadi begini," katanya dengan suara bergetar. "Ibu hanya berpikir, yang penting anak ibu sukses." Beliau berhenti, napasnya sedikit terengah. Ibu tidak sadar. Orang yang paling dia butuhkan justru adalah kamu. Saya diam, bukan karena tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena ada permintaan maaf yang, meskipun diucapkan, tidak akan bisa menghapus tahun-tahun yang telah berlalu. Bagas berdiri di samping, menunduk. "Ibu, Bagas salah." Bagas tidak melindungi istri Bagas. Ibu mertua saya menoleh padanya, tatapannya bercampur antara celaan dan kepedihan. "Bukan hanya kamu yang salah," katanya. Ibulah yang mengajarimu untuk meremehkan orang yang ada di sampingmu." Beliau kembali menatap saya. Kedua tangannya yang gemetar menggenggam selimut. Andai saja. Waktu itu ibu menganggapmu sebagai anak, mungkin keluarga ini masih utuh." Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, suara saya lembut namun jelas. "Saya pernah sangat berharap ibu menganggap saya sebagai putri ibu, tapi saya sudah menunggu terlalu lama." Air mata beliau jatuh membasahi bantal. "Ibu minta maaf," katanya. Suaranya pecah. "Maaf sudah memaksamu pergi. Maaf sudah tidak bisa melihatmu." Ruangan menjadi hening. Saya menatap wanita yang terbaring di sana. Orang yang pernah memberikan luka paling dalam selama hidup saya sebagai menantu. Di dalam hati saya tidak ada lagi dendam. Hanya ada sedikit penyesalan atas apa yang seharusnya bisa berbeda. "Saya datang hari ini," kata saya perlahan, "bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengucapkan selamat tinggal." Beliau menatap saya terkejut. "Selamat tinggal? Mulai hari ini, saya bukan lagi menantu di keluarga ini. Tetapi, saya juga tidak membawa dendam. Saya menundukkan kepala sedikit sebagai salam terakhir, semoga ibu lekas sembuh." Saya berbalik, melangkah keluar kamar. Bagas memanggil dari belakang. "Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi?" Saya berhenti sejenak, lalu menggeleng. Ada pintu-pintu yang ketika sudah tertutup, tidak seharusnya dibuka lagi. Saya berjalan tanpa menoleh. Di belakang saya, ada suara tangis tertahan dari seorang ibu dan keheningan yang menyakitkan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Sementara saya meninggalkan rumah sakit itu dengan perasaan ringan, seolah baru saja meletakkan beban yang telah saya pikul selama 7 tahun. Setelah hari meninggalkan rumah sakit, saya tidak kembali lagi ke kamar kos lama. Bukan karena saya tidak suka tempat sempit itu, tetapi karena saya paham bahwa ada tempat-tempat yang seharusnya hanya menjadi sebuah penanda, bukan tempat untuk berhenti. Saya menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor. Jendelanya menghadap ke barisan pohon hijau. Setiap pagi sinar matahari masuk dengan lembut. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya bangun tanpa perasaan was-was, tanpa harus menebak-nebak bagaimana saya akan dinilai hari ini. Saya berangkat kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, malamnya memasak makanan sederhana untuk diri sendiri. Tidak ada yang mengkritik terlalu asin atau hambar.
Tidak ada yang bertanya apa yang sudah saya lakukan untuk suami saya. Di kantor, saya perlahan menemukan kembali ritme kerja saya yang dulu. Rencana-rencana kerja, rapat-rapat yang panjang, perdebatan yang lugas, semua itu mengingatkan saya pada satu hal penting. Betapa hebatnya saya dulu, saya hanya lupa. Rekan-rekan kerja menatap saya dengan hormat, bukan karena masa lalu saya, tetapi karena nilai yang saya berikan saat ini. Suatu siang, Ibu Ratna duduk di hadapan saya di kafe langganan kami, bertanya pelan, "Kamu merasa berbeda dari sebelumnya?" Saya berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Berbeda, tapi dengan cara yang saya sukai." Beliau mengangguk. "Dulu kamu terlalu banyak hidup untuk orang lain, sekarang tidak lagi." Kabar tentang Bagas sesekali masih sampai ke telinga saya. Ia resmi dicoret dari daftar promosi, dipindahkan ke posisi yang tidak lagi memiliki pengaruh. Ibu mertua saya, setelah keluar dari rumah sakit, menjadi sangat pendiam. Kata kenalan, beliau sering duduk sendirian, jarang bicara, tidak lagi menyebut-nyebut soal ambisi atau kesuksesan. Saya mendengarnya, lalu melewatinya. Tidak senang, juga tidak sedih. Suatu sore saat pulang kerja, saya berdiri di depan cermin lift, melihat kembali diri saya. Saya bukan lagi menantu yang menunduk di dapur sempit, bukan juga istri yang berdiri di belakang gemerlap cahaya suaminya. Saya adalah saya, seorang wanita yang bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Malam itu, saya menerima email penawaran kerja sama jangka panjang dari mitra asing. Saya membacanya dengan saksama, lalu memejamkan mata sejenak. Jika ini adalah saya 7 tahun yang lalu, mungkin saya akan bertanya pada suami, pada ibu mertua, bertanya apakah saya harus menerimanya. Tapi sekarang, saya hanya bertanya pada diri sendiri satu hal. Apakah aku menginginkannya? Dan jawabannya datang dengan sangat cepat, ya. Saya menekan tombol setuju. Di luar sana, kota menyalakan lampunya. Kehidupan terus berjalan, tidak berhenti untuk siapapun. Tapi bagi saya, sejak saat itu, saya tahu pasti satu hal. Hidup saya mulai sekarang ada di tangan saya sendiri. Dan orang-orang yang pernah meremehkan saya hanya akan menjadi sepenggal kenangan lama yang tidak perlu saya tengok lagi. 5 tahun berlalu lebih cepat dari yang saya duga. Kota berubah setiap hari, sementara saya berubah dengan cara yang lebih sunyi. Saya tidak lagi ingat berapa banyak kontrak yang telah saya tanda tangani, berapa banyak perjalanan dinas yang telah saya lalui. Saya hanya ingat bahwa setiap pagi saat bangun, saya tahu untuk apa saya hidup. Pekerjaan stabil, kehidupan teratur, hubungan yang datang dan pergi semuanya jelas. Tidak ada yang perlu mengorbankan siapapun untuk bisa bertahan. Hari itu, saya menghadiri sebuah seminar bisnis besar. Hotel mewah, lobi yang luas, cahaya lampu kuning yang hangat. Saya masuk sebagai pembicara tamu, tanda pengenal tersemat rapi di dada. Ketika MC menyebut nama saya, tepuk tangan terdengar, tidak berlebihan, tetapi penuh hormat. Saat jeda, saya pergi ke area koridor untuk mengambil minum, dan di sanalah saya melihat mereka. Bagas berdiri di dekat jendela kaca. Posturnya lebih kurus, setelan jasnya terlihat lebih usang. Ia sedang berbicara dengan seorang kenalan, senyumnya kaku. Di sampingnya ada mantan ibu mertua saya. Rambutnya sudah banyak memutih, punggungnya sedikit membungkuk, tangannya berpegangan pada tas kecil. Beliau melihat sekeliling lobi, matanya tampak tersesat, seperti orang yang tidak lagi terbiasa dengan tempat ramai dan gemerlap. Matanya bertemu dengan saya lebih dulu. Beliau tertegun, lalu menoleh dan menarik lengan Bagas dengan pelan. Suami saya menoleh. Ketika melihat saya, ia diam mematung. Matanya terkejut, lalu berubah menjadi canggung. Saya tahu ia mengenali saya, meskipun saya bukan lagi wanita yang sama seperti 5 tahun lalu. Saya melangkah mendekat, berhenti beberapa langkah dari mereka, tersenyum sopan. "Selamat sore, Mas." "Selamat sore, Tante." Mantan ibu mertua saya menatap saya sangat lama, tatapannya tidak lagi menghakimi, tidak lagi menyalahkan. Hanya ada kesedihan yang dalam dan sedikit penyesalan yang tak terucap. "Kamu sudah sangat berbeda sekarang," katanya pelan. Saya mengangguk. "Iya, Tante, semua orang pasti akan berubah." Bagas menelan ludah. "Aku dengar bisnismu berjalan lancar sekali." "Lumayan," jawab saya dengan nada tenang. Tidak pamer, tidak merendah. Hanya sebuah fakta. Hening sejenak.
Suara-suara di sekitar kami masih ramai, tetapi di antara kami seolah ada sebuah batas tak kasat mata yang telah lama terbangun. Mantan ibu mertua saya tiba-tiba berkata, "Andai saja waktu itu tante tidak seegois itu." Beliau tidak menyelesaikan kalimatnya. Mungkin ia juga paham bahwa semua kata andai sudah terlambat. Saya menatapnya, suara saya lembut. "Itu sudah lama, Tante. Saya harap Tante menjaga kesehatan." Saya menoleh pada Bagas, mengangguk sangat ringan. "Semoga kamu baik-baik saja." Tidak lebih, tidak kurang. Saya berbalik dan pergi. Tidak ada yang menahan saya, dan tidak perlu ada yang menahan. Ketika saya masuk kembali ke ballroom, lampu sorot menyinari panggung, MC mempersilakan saya untuk berbicara, saya memperbaiki mikrofon, menatap ke arah barisan kursi di bawah. Di sebuah sudut yang jauh, saya melihat mereka duduk di sana dalam diam, seperti dua tamu yang kebetulan tersesat di sebuah dunia yang bukan lagi milik mereka. Saya memulai pidato saya dengan sebuah kalimat sederhana. Ada wanita yang pernah memilih mundur agar orang lain bisa maju. Tetapi pada suatu titik, mereka akan melangkah ke depan dan tidak akan menoleh ke belakang lagi. Tepuk tangan terdengar. Dan di saat itu, saya tahu pasti satu hal. Saya tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Hidup dengan baik saja sudah cukup. Setelah seminar hari itu, saya tidak berpikir akan terusik oleh pertemuan itu. Tapi kenyataannya, selama beberapa malam, saya masih teringat tatapan mereka. Bukan untuk menyalahkan, melainkan seperti kebiasaan seseorang yang pernah hidup terlalu lama dalam kenangan lama. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, mendengar detak jam di apartemen yang sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, saya tidak lagi merasa perlu bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan sudah cukup. Saya sadar, selama bertahun-tahun menjadi menantu, menjadi istri, saya selalu hidup dengan mentalitas harus membuktikan diri. Membuktikan saya baik, saya sabar, saya tahu diri. Membuktikan bahwa saya pantas untuk putra beliau, pantas menyandang status istri dari seorang pria yang karirnya sedang menanjak. Dan ketika disingkirkan dari pernikahan itu, refleks pertama saya bukanlah melepaskan, melainkan ingin membuat mereka menyesal. Tetapi semakin jauh saya melangkah, saya semakin paham. Keinginan untuk menang atau kalah adalah tali terakhir yang mengikat saya pada masa lalu. Suatu sore, saya pulang kerja lebih awal. Hujan turun rintik-rintik, jatuh di balkon, tidak berisik, tidak deras. Saya membuat secangkir teh panas, duduk bersandar di kursi, memandangi lalu lintas di bawah. Di saat itu, saya tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat jelas. Saya sedang merasa damai, dan kedamaian ini tidak membutuhkan siapapun untuk membayar harganya. Saya tidak lagi ingin mereka meminta maaf, tidak lagi ingin mendengar cerita tentang bagaimana hidup mereka, apa yang mereka hilangkan. Juga tidak butuh siapapun berdiri di hadapan saya dan mengucapkan kata andai saja. Karena jika mereka tidak pernah memperlakukan saya seperti itu, saya tidak akan pernah belajar untuk berdiri tegak. Jika tidak diremehkan, saya tidak akan pernah menyadari nilai diri saya. Dan jika tidak dipaksa pergi, mungkin saya tidak akan pernah punya cukup keberanian untuk menjalani hidup yang menjadi milik saya sendiri. Saya dulu berpikir, kemenangan terbesar seorang wanita adalah membuat orang yang pernah meremehkannya menundukkan kepala. Tapi sekarang saya mengerti, kemenangan terbesar adalah ketika saya tidak lagi membutuhkan hal itu. Saya mulai hidup lebih lambat. Saya tidak menerima semua tawaran, tidak mengejar semua kesempatan. Saya belajar untuk memilih. Memilih pekerjaan yang membuat saya merasa berharga, memilih hubungan yang membuat saya dihormati, dan memilih waktu hening untuk diri saya sendiri. Terkadang di malam hari, saya mematikan ponsel lebih awal, membaca beberapa halaman buku, mendengarkan lagu lama, lalu tidur nyenyak tanpa perlu memikirkan siapapun. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak lagi merasa menjadi orang di belakang kehidupan orang lain. Saya juga tidak berdiri di depan mereka. Saya berdiri tepat di tempat saya. Dan ketika saya menyadari itu, saya tahu pasti mulai saat ini, bahkan jika masa lalu mengetuk pintu lagi, saya hanya akan tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Setelah semuanya mereda, saya baru menyadari satu hal. Yang tersulit bukanlah meninggalkan sebuah pernikahan, melainkan belajar hidup
tanpa bergantung pada peran apapun. Beberapa hari pertama, saya masih tanpa sadar bangun lebih pagi dari yang seharusnya, seolah masih ada seseorang yang menunggu saya siapkan sarapan. Terkadang saat bekerja, saya tiba-tiba berpikir, jam segini dia pasti sudah pulang. Lalu saya tersenyum sendiri, menyadari bahwa saya tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Ternyata kebiasaan lama tidak langsung hilang. Ia hanya memudar perlahan seiring setiap hari saya tidak lagi menoleh ke belakang. Saya mulai meluangkan waktu untuk hal-hal kecil. Di akhir pekan, saya pergi ke pasar pagi, memilih setiap ikat sayur, setiap potong ikan segar, bukan untuk dimasak bagi orang lain, tapi untuk merawat diri saya sendiri. Terkadang saya memasak semangkuk sup sederhana, makan sendirian, tapi tetap menatanya dengan rapi karena saya paham saya pantas diperlakukan dengan baik bahkan saat sendirian. Malam hari saya sering berjalan-jalan di sekitar kompleks apartemen. Jalanan kecil, pohon-pohon tua, lampu kuning yang menyinari jalan menciptakan perasaan yang sangat damai. Ada pasangan suami istri yang bergandengan tangan, ada ibu-ibu yang mendorong kereta bayi, ada juga orang-orang seperti saya. Melangkah perlahan, tidak terburu-buru, tidak butuh ditemani siapapun. Saya tidak lagi merasa iri melihat mereka. Sebaliknya, hati saya terasa ringan. Suatu kali Ibu Ratna bertanya, "Kamu merasa kesepian?" Saya berpikir lama, lalu menggeleng. Tidak, saya hanya sedang sendiri, bukan kesepian. Sendiri adalah ketika kamu tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan, dan tidak butuh siapapun untuk mengisi kekosongan hatimu. Sementara kesepian adalah ketika, meskipun ada orang di sampingmu, kamu tetap merasa tersesat. Saya pernah merasakan kesepian di tengah pernikahan saya sendiri, jadi sekarang saya sangat menghargai keheningan ini. Saya tidak terburu-buru untuk jatuh cinta lagi. Bukan karena takut terluka, tetapi karena saya tidak lagi ingin mencintai dengan mentalitas kekurangan. Jika nanti ada seseorang yang masuk ke dalam hidup saya ingin ia datang untuk menjadi rekan seperjalanan, bukan karena saya butuh diselamatkan. Terkadang di malam hari, saya duduk di dekat jendela, memutar lagu lama, menyeruput teh hangat, memandangi kota yang menyalakan lampunya. Saya tiba-tiba mengerti selama bertahun-tahun, yang kurang dari saya bukanlah seorang suami yang baik, melainkan izin dari diri saya sendiri untuk hidup menjadi diri seutuhnya. Saya sudah terlalu lama menunduk, sekarang saya memilih berdiri tegak, bukan untuk mengalahkan siapapun, tapi agar tidak lagi menyakiti diri sendiri. Dan di hari-hari yang sangat biasa itu, saya tahu pasti satu hal, saya bukan lagi wanita yang menunggu kebahagiaan. Saya telah menciptakan kebahagiaan saya sendiri. Kabar tentang mereka sampai kepada saya di suatu sore yang sangat biasa. Bukan dari Bagas, bukan dari mantan ibu mertua saya, melainkan dari seorang kenalan lama yang tidak sengaja bertemu. Kami duduk semeja di sebuah kafe kecil, obrolan kami berkisar soal pekerjaan, keluarga, lalu tanpa sengaja menyentuh nama-nama yang pernah mengisi sebagian besar hidup saya. "Ah, Mas Bagas sekarang hidupnya tenang sekali," kata orang itu dengan nada datar. Katanya sudah beberapa kali ganti pekerjaan, tidak ada yang betah lama. Sifatnya juga jadi beda sekali. Saya mengangguk, mendengarkan seperti sebuah cerita yang sangat jauh. Kalau ibunya, orang itu ragu sejenak, beliau sudah lemah sekali. Tidak lagi ikut campur urusan anak-anaknya. Kalimat itu jatuh dengan sangat ringan. Tidak membuat saya sakit, tidak membuat hati saya sesak seperti yang pernah saya bayangkan. Saya hanya diam, mengaduk pelan kopi saya, melihat riak-riak kecil yang pecah di permukaannya. Dulu, hanya mendengar nama mereka saja, dada saya sudah terasa berat. Saya pernah membayangkan berbagai skenario. Mereka menyesal, mereka kehilangan, mereka sadar betapa pentingnya saya. Tetapi, ketika hal itu benar-benar terjadi, saya baru sadar, saya tidak lagi membutuhkan semua itu. Bukan karena saya berhati mulia, tetapi karena saya sudah melewatinya. Malam itu, saya pulang lebih awal. Apartemen saya sunyi, lampu kuning yang lembut menyinari dinding yang akrab. Saya berganti pakaian, memasak makan malam sederhana, membuka jendela agar angin sejuk masuk. Di saat yang sangat biasa itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan saya saat ini tidak lagi memiliki ruang untuk cerita-cerita lama. Saya tidak lagi menyalahkan mereka, juga tidak mengasihani.
Saya hanya paham bahwa setiap orang harus membayar harga atas pilihan mereka, cepat atau lambat. Jika waktu itu ibu mertua saya tidak menempatkan ambisi di atas kemanusiaan, mungkin ia tidak akan hidup dalam penyesalan. Jika waktu itu Bagas berani membela istrinya, mungkin ia tidak akan kehilangan keluarga dan kariernya sekaligus. Tetapi kata jika hanya ada untuk mengingatkan manusia satu hal, selagi masih ada kesempatan, hargailah. Saya duduk di meja kerja, membuka laptop, melanjutkan rencana yang tertunda. Angka-angka, barisan kata, semuanya terlihat sangat jelas, sangat nyata. Saya sadar, saya telah kembali ke kehidupan dengan kesadaran penuh, tidak terseret oleh masa lalu, tidak terdorong oleh dendam. Di luar sana, kota menyalakan lampunya. Satu hari lagi berakhir, damai seperti hari-hari lainnya. Saya tersenyum sangat tipis, berkata pada diri sendiri, sudah cukup. Cukup untuk tahu bahwa saya pernah terluka, cukup untuk tahu saya pernah salah karena menempatkan diri terlalu rendah. Dan juga cukup untuk mengerti bahwa saya tidak perlu menang melawan siapapun. Hidup dengan baik saja sudah cukup. Suatu pagi, saya bangun sangat awal. Bukan karena pekerjaan, bukan karena kebiasaan lama, tetapi hanya karena saya tidur nyenyak. Sinar matahari pagi menembus tirai, menyinari lantai dengan warna kuning pucat. Saya bangkit, membuat secangkir teh, berdiri di dekat jendela memandangi jalanan yang akrab. Orang-orang bergegas berangkat kerja, kendaraan berbaris tanpa henti. Kehidupan terus mengalir seolah tidak pernah ada cerita sedih yang terjadi. Dan di saat itulah, saya tiba-tiba mengerti, hidup tidak berhenti hanya karena luka satu orang. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, menjadi istri, saya pernah berpikir kebahagiaan adalah bersabar, adalah diam, adalah menempatkan diri lebih rendah dari orang lain demi menjaga keutuhan keluarga. Saya pernah percaya, asal saya cukup baik, cukup sabar, cukup berkorban, suatu hari nanti saya akan dihargai. Tapi tidak. Ada tempat di mana semakin Anda sabar, orang semakin menganggapnya sebagai hal yang biasa. Ada orang yang semakin Anda mundur, mereka akan semakin maju tanpa menoleh. Hari saat saya mengangguk untuk bercerai, banyak yang mengira saya kalah. Hari saat saya muncul di pesta malam itu, ada yang mengira saya datang untuk balas dendam. Tapi hanya saya yang tahu, semua yang saya lakukan hanyalah untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak menang melawan ibu mertua saya. Saya juga tidak menang melawan mantan suami saya. Satu-satunya orang yang perlu saya kalahkan adalah diri saya di masa lalu. Wanita yang pernah berpikir bahwa ia harus menderita agar pantas dicintai. Sekarang, ketika saya melihat kembali, saya tidak lagi mendendam pada siapapun. Setiap orang hidup dengan pilihannya, dan setiap pilihan ada harganya. Saya telah membayar harga dengan tahun-tahun saya menunduk, sementara mereka membayar harga dengan kehilangan yang terlambat. Jika ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada para wanita yang mendengar cerita ini, itu hanyalah satu hal yang sederhana. Pernikahan bukanlah tempat untuk kehilangan dirimu. Keluarga bukanlah tempat di mana kamu harus diam untuk bisa bertahan. Dan cinta tidak akan pernah dibangun di atas sikap meremehkan. Pengorbanan hanya akan indah jika dihargai. Jika pengorbanan hanya berbalas luka, maka kamu berhak untuk berdiri dan melangkah pergi. Sekarang, saya menjalani hidup yang sangat biasa. Tidak gemerlap, tidak butuh dikagumi siapapun. Tapi, setiap malam saat mematikan lampu untuk tidur, saya tahu pasti satu hal. Saya sedang hidup menjadi diri saya sendiri, dan itu sudah cukup. Pesan moral dari cerita ini. Kisah ini telah berakhir, tetapi pesannya masih akan membekas lama. Karena ini bukan hanya cerita tentang sebuah pernikahan yang kandas, melainkan cerita tentang banyak wanita di luar sana. Mereka yang pernah berpikir bahwa dengan kesabaran dan pengorbanan yang cukup, mereka akan dicintai dan dihargai. Tetapi kenyataan mengajarkan kita pelajaran yang sangat mahal, dimanapun kamu harus menunduk terlalu lama, di situ bukanlah rumahmu. Berkorban tidak salah, tetapi berkorban hingga kehilangan jati diri adalah sebuah kesalahan. Wanita dalam cerita ini pernah mundur, pernah diam, pernah menderita. Tetapi ketika di pojokan, ia memilih untuk berdiri dan melangkah pergi. Dan keputusan itulah yang mengubah seluruh hidupnya. Bukan karena balas dendam,
bukan karena menang atau kalah, melainkan karena ia menyadari satu hal terpenting. Nilai seorang wanita tidak terletak pada statusnya sebagai istri siapa, melainkan pada keberaniannya untuk hidup menjadi dirinya sendiri. Jika Anda yang sedang mendengar cerita ini merasakan ada gambaran diri Anda di dalamnya, ingatlah, Anda berhak dihormati, Anda berhak bahagia, dan Anda berhak pergi jika sebuah tempat hanya memberimu luka. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati Anda, silakan sukai video ini, tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiran Anda, dan bagikan cerita ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa untuk berlangganan saluran cerita senja, agar setiap hari kita bisa bersama-sama mendengarkan kisah-kisah kehidupan, merenungi pasang surutnya, dan menemukan kedamaian untuk diri kita sendiri saat senja menjelang.